Oke, halo semuanya. Terima kasih udah mau mengklik video ini dan mau nonton video ini dari awal sampai selesai. Di video kali ini gue bakalan menceritakan bagaimana pengalaman gue menggunakan aplikasi Bibit. Tapi sebelumnya, gue mohon maaf banget karena di video kali ini gue nggak menggunakan mic clip-on yang biasa dipakai di sini, yang dijepit. Nah, fungsinya mic clip-on ini kan membuat suara kita jadi lebih jernih dan jelas. Makanya di video ini gue mencoba untuk nggak memakai maksudnya nggak memakai mic clip-on. Jadi gue pengen tahu bagaimana kualitas suara yang dikeluarin dari kamera Fujifilm X-T100. Dan selanjutnya, apa sih itu aplikasi Bibit? Bibit ini adalah aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi. Siapapun bisa langsung investasi dengan optimal, sesuai dengan level resiko, tanpa perlu pengalaman, tanpa harus bingung, tinggal terima beres. Jadi walaupun definisinya seperti ini, tinggal terima beres, menurut gue pribadi, kita juga perlu analisa dalam berinvestasi. Oke, jadi sekarang langsung aja ke pengalaman gue menggunakan aplikasi Bibit. Di sini kita langsung buka aja aplikasinya, dan ya ini tampilan dari awal si Bibit ini. Nah, di sini gue udah melakukan registrasi dan segala macamnya sampai gue udah mulai berinvestasi di Bibit. Total besar gue investasi di Bibit ini ya cukup dibilang gak gede-gede banget dan gak kecil-kecil banget. Tapi di Bibit ini, kalau kalian tahu, kalian bisa investasi mulai dari 10.000. Jadi 10.000 kalian udah bisa investasi di Bibit. Dan batasan maksimalnya gue gak tahu berapa. Ya sebenarnya itu adalah hak kalian mau berinvestasi berapa di aplikasi Bibit ini. Berdasarkan definisi Bibit yang tadi, itu ada optimal sesuai dengan level resiko. Dan Bibit ini mempunyai 3 produk yang mempunyai level resiko yang berbeda-beda di setiap produknya. Di produk yang pertama ada pasar uang dengan level resiko yang menurut gue rendah, dan kedua ada obligasi dengan tingkat level resiko menengah, dan yang terakhir yaitu ada saham yang menurut gua level resikonya lebih tinggi. Namun sesuai dengan level resikonya masing-masing, ya itu bagaimana kita menempatkan uang kita yang diinvestasikan di dalam Bibit ini mau diletakkan di mana. Dan gua lebih dominan meletakkan uang gua pada saham. Lalu kita harus bisa analisa, namun sekarang gua itu minus 0,38%. Kenapa gua bisa minus 0,38%? Ya nanti gue bakal bahas. Oke, yang pertama di paling bawah ada home, portofolio, transaksi, support, dan profil. Nah, kalau kalian baru buat, nah kalian pasti harus ke profil dulu, lengkapin registrasinya dan segala macam. Lalu di tengah ada transaksi. Nah, ini kalian ada order apa dan historinya seperti apa. Di sini gue udah beberapa kali melakukan transaksi di reksadana Bibit ini. Mulai dari 100.000, 40.000, 50.000. Nah, di sini ada 10.000 yang paling minimal. Gue pernah transaksi itu di 4 Agustus 2021. Dan di home, bagian home ini kita ada portofolio, nabung rutin, dan referral. Ini terserah kalian, kalau kalian mau bikin dana tabungan, bikin atau apalah, itu adalah portofolio kalian, dan kalian bisa bikin portofolio kalian masing-masing. Dan di sini di dana pensiun kita kayak bikin portofolio dana pensiun. Nah, di dana pensiun ini pembagian uangnya itu pertama pasar uang itu 10%, obligasi itu 43%, dan saham itu 47%. Jadi ketika kalian pertama kali investasi di Bibit, misalnya 100.000, nah 10.000-nya itu akan masuk ke pasar uang, dan 43.000-nya akan masuk ke obligasi, dan 47.000 ya masuk ke saham. Seperti itu, dengan level resiko yang masih beda-beda. Dari ketiga produk ini, ketika kita klik untuk pasar uang, nah ada penjelasannya di atas. Resiko rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposito. Jadi ketika misalnya kita ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi ketika kita klik, nah kita bisa lihat nih di sini grafiknya ya selalu naik karena resikonya cukup rendah, jadi selalu naik. Tapi kalau kita rutin menabung 1 juta di setiap bulannya, di tahun berikutnya kalian akan mendapatkan 12.274.865 perak. Itu bisa kalian tarik kapanpun sebenarnya, walaupun udah 1 tahun atau sebelum 1 tahun. Yang jelas
berbeda-beda. Ini ketika 1 tahun ya, 12.274.000 ini. Dan selanjutnya kita balik di produk obligasi ini, top reksadana obligasi, yaitu return yang stabil dengan resiko yang moderat. Jadi resikonya nggak tinggi-tinggi banget dan juga nggak rendah banget untuk returnnya. Nah ini kita ambil Mandiri Investa Dana Syariah. Nah di sini walaupun dia selalu naik grafiknya, tapi tetap di setiap pergerakannya ada fluktuatifnya juga lah. Jadi ada naik, sedikit turun, nanti naik lagi. Nah ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jadi ketika kita nabung 1 juta rupiah rutin per bulan, maka di tahun berikutnya estimasi yang diperkirakan oleh reksadana bibit ini itu 12.305.000 seperti itu. Nah kemudian produk yang ketiga yaitu saham. Kita bisa lihat untuk saham, top reksadana saham ini definisinya return tertinggi untuk yang berani ambil resiko investasi jangka panjang. Jadi kita lihat lagi yang Sukor Invest Syariah Equity Fund. Jadi di sini kita bisa melihat grafiknya ini cukup fluktuatif banget. Jadi turun, naiknya bisa jauh banget, turunnya pun bisa jauh banget lagi gitu. Jadi kita harus pinter-pinter punya strategi untuk kita berinvestasi. Jadi gue mereview ini berdasarkan pengalaman pribadi gue aja. Jadi kalau kalian ada yang mau tambahin atau ada kata-kata gue yang salah, kalian bisa taruh di komen. Jadi ketika kita nabung 1 juta rupiah per bulan, maka di tahun berikutnya, setahun kemudian, kita diestimasiin mendapatkan 12.516.137. Jadi ini cukup lumayan, lumayan lah dibanding yang lain. Itu adalah gambaran secara umum aja bagaimana berinvestasi dan estimasi dari bibit untuk kita berinvestasi 1 tahun ke depan. Dan sekarang bagaimana sih pengalaman gue selama berinvestasi di bibit? Jadi sebelumnya gue udah beberapa kali berinvestasi di bibit dan histori gue udah cukup banyak. Dan salah satunya gue berinvestasi di paling banyak itu di saham. Oke, selanjutnya gue buka portofolio dana tabungan. Di sini total gue berinvestasi di portofolio dana tabungan ini 1.450.000 karena dia minus 0,11%, jadi menjadi 1.448.000. Nah, kenapa sih bisa minus? Sebenarnya kita bisa lihat di sini, ini ada banyak produk saham yang gue beli. Salah satunya yang minus paling banyak ini Sukor Invest Syariah Equity Fund. Kenapa sih gue bisa minus sampai 1,57%? Oke, gue bakal jelasin ini. Jadi waktu itu gue beli pada grafik titik puncaknya si produk ini. Jadi ketika sekarang turun, maka itu minus 1,57% yang tadi. Nah, kecuali gue beli trim syariah saham. Nah, di sini kita bisa lihat waktu itu gue beli di titik terendahnya. Jadi kayak lagi turun, terus gue beli nih sekitar 500.000. Jadi waktu itu trim syariah saham gue nggak beli 500.000, jadi gue beli cuma 250.000. Jadi nilainya sekarang itu bisa kita lihat 261.843 perak. Nah, kenapa sih gue bisa plus di sini padahal cuman investasi 250.000? Kalau kalian lihat pada saat di antara Juli sampai dengan Oktober itu dia grafiknya di bawah kan, rendah. Nah, pada saat itu gue beli si trim syariah saham ini. Jadi ketika sekarang trim syariah saham udah naik, nah nilainya plus 4, sekian persen yang tadi. Nah, untuk kesimpulannya, menurut gue investasi di bibit ini cukup mudah dan gampang caranya. Mungkin itu aja review dari gue tentang penggunaan aplikasi reksadana bibit ini. Kalau kalian ingin menambahkan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan juga kalau kalian ada masukan tentang video ini dan video-video yang gue buat sebelumnya, kalian bisa kasih juga di kolom komentar. Gue sangat terbuka dengan kritik dan saran dari kalian semua. Dan ini yang menurut gue menjadikan gue lebih baik lagi ke depannya di setiap pembuatan video. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan untuk sharing bagaimana review penggunaan aplikasi reksadana bibit ini. Semoga membantu kalian dalam berinvestasi. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like dan komen. Thank you.